Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya melanjutkan pertanyaan ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat ini 68 saksi ini sangat banyak sebenarnya ya. Bahkan keterangan saksi ini berbeda-beda ya kan. Apa yang bisa dirangkum biasanya dari pihak kepolisian melihat cukup banyak saksi yang dihadirkan, dimintai keterangan, bahkan sejumlah saksi itu juga menjalani tes psikologis forensik. Ya, itu menunjukkan ya dari saksi yang banyak itu diperiksa oleh polisi. Saksinya kan berbeda-beda itu. Ini mengatakan A, ini mengatakan B. TKP-nya berbeda-beda juga. Dari keterangan saksi-saksi itu nanti akhirnya bisa kelihatan petunjuk. Yang petunjuk itu yang berkaitan sesuai satu ini keterangan ini dengan yang lain. Itulah yang dianggap sebagai petunjuk. Di dalam KUHP itu bukti itu kan ada keterangan saksi. Saksi ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Petunjuk itu adalah keterangan yang bermakna untuk menunjukkan kebenaran yang ada. Keterangan ahli ini termasuk para ahli yang forensik itu yang menyatakan bahwa itu memang patut diduga ini itu keterangan ahli. Kemudian nanti dokumen dan sebagainya ya. Dokumen itu scientific bisa digital ataupun dalam kertas ataupun apapun ya. Nah itu semua nanti pasti dirangkum oleh polisi. Kemudian dia akan bikin resume. Resume daripada itu bahwa kita meyakinkan buktinya cukup untuk dituntut. Nah, nanti dikirim ke jaksa. Jaksa juga dengan pengalamannya alat bukti yang lebih berkembang untuk alat bukti itu cukup apa tidak itu Pak Jaksa, karena dia yang sering Tapi kalau jaksa kali ini juga bisa mendorong pihak kepolisian, misalnya ada bukti-bukti yang tidak cukup seperti di tahun 2016 kan tidak ada bukti CCTV, DNA kan masih belum cukup sebenarnya. Kalau dulu kan 2016 jaksa sudah menerima karena cukup buktinya. Kalau sekarang ya mungkin jaksa akan melihat lagi kemudian pengalaman yang dulu ya. Walaupun begini Pak Arianto, pada saat ketika dulu gitu ya, pada saat ada bukti yang paling penting, paling tidak seperti DNA ataupun CCTV, itu tidak dicantumkan, tidak ada. Ya memang itu dituntut kan gitu kan, dituntut untuk dihadirkan gitu. Tetapi kan polisi bilang buktinya nggak bisa diolah kan gitu kan, karena CCTV-nya kabur atau apa. Kemudian DNA, kemudian karena sudah ekshumasi dan sebagainya itu, sehingga waktu itu polisi tidak menghadirkan dan itu sudah diungkap di dalam persidangan. Kenapa yang itu tidak dihadirkan gitu. Tapi dengan alat bukti yang ada itu pun hakim sudah percaya bahwa cukup bukti gitu loh. Jadi ini ukuran keberhasilan polisi bertugas di dalam penyidikan ini adalah kepada keyakinan hakim. Kalau hakim sudah cukup, ya jangan itulah keputusan hukum yang berlaku kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya dari kesaksian-kesaksian ini, seberapa valid kesaksian itu dijadikan penentu dari keputusan untuk seseorang dinyatakan bersalah? Nanti tidak hanya berdasarkan pada kesaksian yang 68 orang itu menentukannya itu, tapi kecocokan daripada 68 itu, kesaksian kira-kira ada kesesuaian dengan yang lain, itulah yang dijadikan alat bukti yang untuk dirangkum di dalam resume untuk menentukan apakah kasus ini terus apa tidak. Ini ingat ya, gini bisa nanti diteruskan ke kejaksaan dan dituntut, bisa juga dihentikan. Tergantung daripada ini nanti gelar terakhir ya. Polisi akan mengatakan penyidik, oh ini cukup bukti. Kalau Peggy tidak terbukti bersalah, berarti pihak kepolisian mencari lagi DPO lain atau bagaimana? Enggak gini, kalau bukti-buktinya itu ternyata yang memberatkan kalah dengan yang meringankan. Polisi pasti akan menghentikan atau ngirim dulu ke jaksa. Jaksa biasanya kurang bukti ini, tolong cari ini. Kalau P3 jadinya ya. Di SP3 akhirnya. Itu. Jadi sebetulnya kasus ini apa? Ya memang begitulah proses penyidikan itu selama itu gitu. Terakhir saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, sebenarnya kan ini juga masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian begitu. Tadi Pak Arianto mengatakan sebenarnya ya kalau misalnya sudah cukup kuat buktinya dari pihak kepolisian akan langsung ke kejaksaan atau ke pengadilan nantinya. Nah, tapi juga ada peluang juga untuk si Peggy Setiawan ini bisa dinyatakan tidak bersalah begitu, kemudian SP3. Kalau dari Bang Edi sendiri, catatan terakhir seperti apa, Bang? Misalnya ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu berarti itu yang bersangkutan itu sudah dimiliki oleh kepolisian, bahwasannya dia ada indikasi kuat ya sebagai pelakunya. Namun demikian, kalau kita melihat pengakuan Peggy dan juga kuasa hukumnya ya, yang saat ini masih melakukan pembelaan, masih melakukan menolak sebagai tersangka, dan saya sarankan kemarin itu kalau memang begitu dan diharapkan memang harus melakukan pra peradilan ya untuk menyatakan untuk untuk menghapus bahwasanya dia sebagai tersangka. Dan itu nanti akan kita lihat apakah nanti di dalam pra peradilan
dia akan ditolak gugatannya atau tidak ya. Apakah sah atau tidak penetapan tersangka itu. Karena yang menentukan nanti sah atau tidaknya nanti pengadilan ya. Misalnya kalau dia melakukan pra-peradilan, maka nanti hakim yang menolak atau menerima gitu ya. Itu nanti akan menjadi putusannya apakah dia sah sebagai tersangka atau tidak ya. Baik, terima kasih Bang Edi sudah bergabung bersama kami. Pak Haryanto juga terima kasih. Kita Pak lanjutkan Haryanto, di lain Bang Edi. waktu ya. Semoga saja Sehat ini selalu. menjadi terang benderang. Terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi di mana Sungai Citarum di Bandung Barat ini dipenuhi dengan sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan.